Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi ini kita sudah bangun dengan ceria, dengan sehat dan semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai semuanya sebelum beraktivitas di hari ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 5 April 2022. Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 39. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apakah itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan mendegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Semakin keras berseru. Saudara-saudaraku pernah mendengar slogan, "Usaha tak mengkhianati hasil." Ya, benar. Artinya setiap usaha yang keras kita lakukan pasti membuahkan hasil. Saudara, kadang-kadang keberhasilan seringkali tergantung pada seberapa kuat keyakinan kita. Jika ia tidak benar-benar yakin, halangan kecil pun akan membuatnya undur. Namun jika ia sungguh yakin akan sesuatu, ia akan tekun menjalaninya, sekalipun banyak orang berusaha menghentikannya. Saudara sekalian, saat Yesus memasuki kota Yeriko, seorang pengemis buta berseru meminta perhatiannya di tengah keramaian orang. Orang-orang merasa terganggu, lalu menyuruhnya bungkam. Namun dia justru berseru semakin keras. Alkitab tidak memberitahu kita bagaimana dia mengenal Yesus. Orang-orang hanya memberitahunya bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat. Namun ia mengenalinya sebagai anak Daud yang berkuasa. Saya ingin kita memberi perhatian pada orang-orang yang ada di sekitar orang buta ini. Bukankah mereka adalah keluarga orang buta itu juga, sebagai satu keluarga orang Yahudi, dan yang mengenalnya sejak dari kecil? Bagaimana orang buta ini hidup dalam keprihatinan yang membutuhkan perhatian, butuh kasih sayang, butuh uluran tangan, dan butuh kesembuhan. Tetapi mengapa mereka tak berempati sedikit pun, malah mencegah dia dan menyuruh diam? Namun baginya gertakan untuk diam hanyalah tantangan. Makin disuruh diam, makin tak putus asa dan tak menyerah. Sebab ia tahu Tuhan Yesus tidak seperti orang-orang ini. Ia pasti menerimanya dan mendengar teriakannya minta tolong. Ia tak menyerah, melainkan ia semakin giat. Nyatalah bahwa ia sungguh mengenal siapa Yesus. Yesus adalah anak Daud. Adalah sebutan istimewa yang mengacu pada dia yang akan datang untuk menegakkan kembali kerajaan Daud dengan segala kejayaannya sebagaimana nubuat yang ia dengar dari kitab-kitab Taurat. Ini merupakan gelar lain dari Mesias atau Kristus. Dari ucapannya jelas orang ini memiliki pengenalan akan Yesus lebih daripada orang-orang di sekitarnya. Tak heran Yesus menyebutnya ia memiliki iman yang menyelamatkan. Melalui mujizat yang dialaminya, ia pun mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Saudara sekalian, saat kita mengalami berbagai kesulitan, bahkan tantangan hidup, berserulah semakin keras pada Allah. Bahkan saat orang-orang lain tidak menghargai upaya kita, berserulah semakin keras. Ini menunjukkan kesungguhan iman kita. Maka kita pun akan menyaksikan bagaimana Dia berkarya dalam hidup kita. Kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi karena Ia ingin menyatakan kuasa-Nya lebih lagi kepada kita. Sebab setiap kita sangat berharga di mata-Nya. Allah tidak mengobrol kuasa-Nya kepada semua orang, melainkan hanya kepada mereka yang meminta dengan iman dan berseru semakin keras akan mengalaminya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak akan firman-Mu pada pagi ini. Ajarlah kami untuk semakin memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, terhadap kebutuhan hidup mereka. Mohon ampun karena kadang-kadang kami menutup mata, kadang-kadang kami menutup tangan kami untuk mereka, dan kami tak memberikan empati sedikit pun.
Kami hidup hanya bagi diri kami sendiri. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami memiliki hati yang semakin bijaksana, supaya kami dapat mengenali segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Berilah kami kekuatan iman untuk semakin berseru kepadamu, tatkala banyak hal yang kami gumuli dalam hidup ini. Sebab kami memang faktanya sangat memerlukan Tuhan. Kami tak akan mungkin bisa berbuat segala sesuatunya tanpa Tuhan. Kami sangat bergantung kepadamu Bapa. Dan karena itu biarkanlah kami semua semakin memiliki persekutuan yang erat dengan Dikau. Selama kami masih ada di dunia ini, terus menikmati kasih setiamu, memuliakan Engkau, dan menjadi saksi bagi banyak orang. Hamba-Mu ingin berdoa bagi setiap pendengar renungan pagi ini. Apapun kebutuhan mereka ya Bapa, apapun yang mereka inginkan, ulurkan tangan kasih-Mu buat mereka. Mereka yang sungguh-sungguh menderita karena berbagai pencobaan, berbagai sakit penyakit, berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Bapa, tolonglah mereka, bantulah mereka untuk bangkit dan semakin keras berseru kepadamu, supaya mereka mengalami jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup mereka. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang secara khusus sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Hapuslah air mata mereka Bapa. Ingatkanlah mereka bahwa Engkau ada bagi mereka. Engkau teman, sahabat, dan kekasih jiwa mereka yang tak akan meninggalkan mereka sedetik jua pun. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam berbagai-bagai kesibukan dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.